Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trina Windiasi, calon guru penggerak angkatan ke-10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Bapak Ibu guru hebat, seperti pertanyaan pemantik yang ada pada LMS tentang pembelajaran modul 2.2, pembelajaran sosial emosional, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan pada pertanyaan pemandu yang pertama, yaitu apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pertanyaan yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Jawaban saya berdasarkan pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, tujuan utama seorang guru penggerak adalah untuk memodelkan, belajar, dan berkolaborasi. Berarti memberikan kesadaran secara penuh berdasarkan rasa ingin tahu, kepedulian, dan welas asih kepada sebagai dasar dalam pengembangan pembelajaran KSE bagi dirinya dan seluruh individu atau murid dan rekan guru lain yang ada di sekolah. Tujuannya adalah terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan dapat mendorong kompetensi akademik dan well-being. Selanjutnya, sebagai seorang guru, kita harus mampu mempelajari, memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menuntut menunjukkan empati kepada orang lain, atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, membuat keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut, atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 5 keterampilan sosial dan emosional yang harus guru miliki, dan mengintegrasikan kelima KSE tersebut dalam pembelajaran di dalam kelas. Sedangkan berdasarkan pertanyaan pemantik yang kedua, yaitu apa keterkaitan antara modul 2.2 dengan modul sebelumnya? Mari kita cermati. Modul yang sudah kita pelajari sebelumnya ada 5 modul. Di antaranya adalah yang pertama, modul 1.1, Filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kemudian modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pada modul 1.3, kita mempelajari tentang visi guru penggerak. Modul 1.4, kita belajar tentang bagaimana budaya positif di sekolah. Dan yang kelima yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kaitannya dengan modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional menurut kami adalah sebagai guru, hendaklah kita memahami betul apa yang dirasakan oleh murid kita. Memahami betul sosial emosional yang sedang tumbuh dalam jenjang usianya, sehingga kita mampu menuntun, mendidik, dan membimbing murid kita untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, seperti dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya, untuk itu
Peran seorang guru ternyata sangatlah penting dan sangat dibutuhkan dalam pembelajaran sosial dan emosional. Karena pembelajaran haruslah holistik, tidak hanya berfokus kepada kognitif saja, tetapi juga harus mengolah rasa dan sosial emosional. Guru harus bersama-sama secara kolaboratif, saling bersinergi, dan menjadi pemimpin pembelajaran untuk menciptakan sekolah yang aman dan menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran sosial dan emosional dapat diwujudkan dengan sebuah prakarsa perubahan yang diyakini dan diterapkan bersama-sama oleh seluruh warga sekolah, dan sekolah juga harus memiliki sebuah visi yang dapat menciptakan budaya positif sehingga dapat menciptakan generasi yang berkarakter. Keterkaitan dengan modul 1.4 yaitu pembelajaran sosial emosional harus terintegrasi dalam pembelajaran di dalam kelas agar tercipta pembiasaan di kelas dan menciptakan iklim budaya positif di sekolah. Dan tercipta pembelajaran yang utuh tentang cipta, karsa, dan rasa pada siswa, serta memiliki budi pekerti yang baik. Nah, pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena keduanya sama-sama menekankan pada kebutuhan belajar murid yang harus dipenuhi, agar sekolah dapat menghasilkan siswa yang bertanggung jawab. Selanjutnya, pada pertanyaan pemantik tambahan, ada 3 pertanyaan yang harus kita bahas. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata pertanyaan yang kedua berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Ada 3 hal mendasar dan penting yang akan saya pelajari adalah pertanyaan ketiga berkaitan dengan pertanyaan nomor 2, perubahan apa yang akan saya terapkan di dalam kelas dan di sekolah? Yang pertama, bagi murid-murid saya, dan yang kedua, bagi rekan guru saya. Nah, pertanyaan yang pertama, sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran tentang sopan santun atau bagaimana cara berperilaku seorang anak kepada orang tua maupun teman sebayanya. Sehingga sebatas pemahaman saya di awal tersebut, saya selalu mengintegrasikan pembelajaran sikap sopan santun atau cara seorang anak bersikap kepada guru maupun teman sebayanya dengan kegiatan pembelajaran di kelas yang saya lakukan. Dan setelah saya mempelajari modul ini, saya baru mengerti ternyata
Pembelajaran sosial emosional atau PSE bukan hanya tentang bagaimana anak memperlakukan orang lain, tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana anak mengenali dirinya sendiri, kemudian mengelola apa yang dimilikinya sehingga mampu berinteraksi dengan orang lain, serta mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga, menurut saya, sebagai seorang guru, saya harus berusaha meningkatkan kelima KSE dalam setiap kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan, agar terwujud siswa yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial, sehingga berempati dan peduli dengan orang lain, mampu memiliki kesadaran emosional, mampu berkreasi atau berelasi dengan orang lain dengan baik dan dapat menentukan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, ada 3 langkah atau 3 hal mendasar dan penting yang dapat saya pelajari pada modul ini. 3 hal mendasar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yang saya pelajari adalah kesadaran penuh atau mindfulness. Apa itu kesadaran penuh? Adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sadar pada kondisi sekarang yang dilandasi dengan rasa ingin tahu dan kebaikan yang sebenarnya telah ada di dalam diri manusia secara alami, tanpa perlu diajarkan atau perlu ditumbuhkan. Kesadaran penuh ini adalah sebagai dasar utama untuk seseorang dapat belajar tentang sosial dan emosional. Nah, kedua yang saya pelajari hal mendasarnya adalah 5 kompetensi sosial dan emosional atau 5 KSE. Di antaranya adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kelima hal ini dapat dipenuhi apabila seorang anak dapat atau mampu memahami dirinya dan dapat memiliki kesadaran penuh atau mindfulness dalam setiap harinya. Nah, yang ketiga adalah tentang kesejahteraan psikologis. Apa itu kesejahteraan psikologis? Adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur dirinya sendiri, dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan menciptakan dan mengelola lingkungan yang baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berani mengeksplorasi dan mengembangkan diri sendiri. Ini adalah kesejahteraan psikologis. Selanjutnya, yaitu pertanyaan yang ketiga, tentang perubahan yang saya terapkan di dalam kelas dan di dalam sekolah saya. Perubahan tersebut diantaranya yang akan saya lakukan di dalam kelas adalah saya akan menerapkan dan mengintegrasikan PSE di dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan agar pembelajaran sosial dan emosional ini dapat membudaya. Contoh-contoh kegiatannya yang akan saya lakukan dan yang mungkin sudah pernah saya lakukan di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanyakan perasaan siswa pada setiap awal pembelajaran
dengan menggunakan stiker emoji atau aplikasi dan media PSE yang lain yang dapat saya inovasikan dalam setiap pembelajaran. Mengajak siswa untuk menghadirkan diri secara mindfulness melalui teknik stop. Menerapkan pembelajaran kooperatif dengan kelompok-kelompok diskusi aktif. Menerapkan ice breaking untuk merefresh otak siswa dan menjaganya tetap dalam kondisi happy. Menyediakan kasus atau peristiwa terkini sebagai stimulus dalam pembelajaran untuk melatih siswa berpikir kritis. Dan yang terakhir, membudayakan refleksi setiap akhir kegiatan pembelajaran. Sediakan kegiatan yang akan saya lakukan di dalam sekolah, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berusaha menjadi teladan yang baik dalam menerapkan KSE di sekolah. Yang kedua, mengibaskan pemahaman dan penerapan tentang pembelajaran sosial emosional yang saya dapatkan kepada dalam pendidikan CGP ini kepada rekan sejawat. Yang ketiga, saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam penerapan dan pembudayaan KSE di sekolah dengan membuat kesepakatan sekolah bersama, mengaktifkan komunitas belajar, dan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam kegiatan rapat atau pertemuan rutinan guru dan tenaga pendidikan di sekolah. Nah, Bapak Ibu guru hebat, demikian yang dapat saya paparkan tentang koneksi antar materi 2.2. Sekian, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.